Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 24 Februari 2021. Bertobatlah. Bacaan liturgi hari ini dari kitab Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Pertobatan. Hari ini kita diingatkan kembali untuk menuju pertobatan sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus menegur orang banyak. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lukas 11 ayat 29. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, orang-orang banyak tersebut belum juga mau bertobat. Justru mereka menghendaki tanda-tanda atau suatu mukjizat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini pun saudara-saudara, masih banyak orang yang mengakui Kristen masih meminta tanda-tanda atau mukjizat itu. Suatu kali di dalam pelayanan melayani doa seorang bapak yang mengalami sakit ma bertahun-tahun. Telah banyak dokter didatangi, tapi tak kunjung sembuh juga. Doa pun telah dipanjatkan sekian banyak. Dan saat kita mengajak dia berdoa, justru dia minta tanda dari Tuhan Yesus. Kalau Yesus sungguh ada dan mengasihi dirinya. Apakah kita seperti Bapak ini, saudara? Bagaimana kita dapat menghadapi persoalan hidup, baik ekonomi, sakit penyakit, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah pasangan? Adakah kita meragukan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus menyampaikan dengan tegas bahwa sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Lukas 11 ayat 30. Saat itu saudara-saudara, bangsa Niniwe hidupnya telah jauh dari Allah. Mereka berbuat dosa yang mendatangkan murka Allah. Maka Allah mengutus Yunus untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Niniwe. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Yunus 3 ayat 4. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Yunus 3 ayat 5. Kita melihat di sini saudara, bagaimana bangsa Niniwe menyesali atas perbuatan mereka. Mereka melakukan pertobatan dengan berpuasa dan mengenakan kain berkabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tak jadi melakukannya. Yunus 3 ayat 10. Bagaimana dengan diri kita yang telah berbuat dosa ini, saudara-saudara?
Adakah kita mau menyesali dan bertobat seperti bangsa Niniwe? Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saudara dan saya, bahwa Allah menghendaki dari diri pribadi kita menyesali dari perbuatan dosa kita dan mau bertobat. Bertobat dengan pertobatan sejati, bukan tobat kumat. Keselamatan sesungguhnya ada di hati kita sendiri, saudara. Jika kita mau membuka hati untuk menyesali dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, jika kita tak membuka hati untuk menyesali dan bertobat, maka maut akan menanti kita. Yesus Kristus telah memberikan keselamatan itu. Tanggapilah, saudara. Tanggapilah keselamatan yang diberikan dengan penuh kerenan hati. Membuka hati untuk menyesali dan bertobat. Masa Prapaskah saat ini mengajak kita semua untuk merefleksi diri kita masing-masing. Mau lebih dekat kepadanya dengan mati raga dan berpuasa untuk menuju pertobatan sejati. Bertobatlah, saudara-saudaraku. Allah adalah Maha Rahim. Seberat apapun, sebesar apapun dosa kita, akan Dia ampuni. Dia akan mengampuni, bahkan menghapus semuanya, saudara. Jika kita mau dengan sungguh-sungguh menyesali dan bertobat, seperti halnya pertobatan bangsa Niniwe, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tak jadi melakukannya. Semoga olah batin kita selama Prapaskah ini, dengan menyesali dosa-dosa kita, Allah menerimanya dan mengampuni kita semua. Kasih yang besar dari Allah melalui putranya Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa kita sekalian, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.